Ya, kemudian berbicara tentang peningkatan kualitas SDM. Selain dari upaya yang dilakukan, yang difasilitasi oleh lintas satker ya dari BDK maupun lintas satker lainnya, mungkin ada upaya dari kantor sendiri Pak, seperti apa Pak? Ada kegiatan namanya sensasi kita. Sensasi kita. Senin Sarana Informasi Berarti kita. diadakan setiap Senin ya Pak ya? Setiap Senin itu ada kegiatan. Yang pertama adalah pengajian ya, pengajian tafsir. Kemudian setelah itu kita berikan kesempatan sesuai jadwal ASN kita untuk tampil di situ menyampaikan berbagai informasi, bisa terkait dengan tupoksinya atau informasi-informasi di seksi atau di pokjanya. Nah, ini kegiatan sesungguhnya untuk mengasah kemampuan public speaking. Kita tahulah bahwa orang itu ketika menyebut Kementerian Agama atau kita lah misalnya, ketika diketahui sebagai pegawai Kemenak, itu kadang-kadang di acara-acara tertentu itu bisa saja ditunjuk untuk, karena dianggap pintar ngaji itu kan, ditunjuk untuk memimpin doa, ditunjuk secara ya tadi spontan untuk tausiah dan sebagainya. Maka mau nggak mau kawan-kawan di Kemenak itu juga harus punya kemampuan public speaking yang baik. Ya. Dengan begitu pada saat kita memberikan penugasan-penugasan mereka di berbagai tempat termasuk di lintas sektoral, mereka sudah punya kemampuan public speaking. Untuk public speaking. Tidak hanya duduk di pojokan kemudian diam, nggak ngapain-ngapain setelah itu pulang. Nah gitu kan, kita ingin kawan-kawan kita ini punya kemampuan yang baik di masalah public speaking sehingga pada saatnya mereka dibutuhkan untuk menyampaikan berbagai informasi seputar kementerian kita dimanapun itu mereka sudah siap. Dan itu wadahnya namanya sensasi kita. Sensasi kita. Nah, setiap minggu. Sehingga dan sepertinya ditayangkan live ya Pak ya? Ya. Bisa kita lihat di YouTube kita. Di YouTube. Di YouTube kita namanya Info Corner. Info Corner. Di channel YouTube di situ. Tapi karena pandemi ini mungkin dipending dulu ya Pak ya? Karena kondisi pandemi sampai tentu situasi kondisi. Ya, memang kita pending karena keadaan dan tidak. Ya memang kita tidak boleh untuk melakukan kegiatan-kegiatan tatap muka kan. Iya. Ya. Lantas sebagai peningkatan kualitas terhadap publik ya, terutama tamu yang datang di kantor kita. Tentunya disediakan fasilitas-fasilitas yang membuat mereka lebih nyaman untuk datang ke kantor kita Pak. Bisa disebutkan enggak Pak fasilitas yang disediakan apa saja? Baik, karena memang ujung dari berbagai ikhtiar kita terkait dengan pembangunan zona integritas itu kan meningkatkan kualitas layanan. Ya. Kalau bicara tentang kualitas layanan, maka kita bicara tentang persepsi publik kepada kita, puas atau tidak, senang atau tidak, nyaman atau tidak, kan begitu. Maka akhirnya ya kita lakukan berbagai hal agar tamu-tamu yang datang ke kantor kita itu memang mendapatkan layanan yang baik, yang dengan begitu mereka nanti punya anggapan, punya persepsi yang baik juga tentang kantor kita. Kita sekarang ini sudah ada PTSP tadi ya, PTSP online, offline juga ada, kemudian ada PLHUT. Orang daftar haji nggak perlu wirawiri lagi, sekarang kita sudah punya satu tempat yang melayani hajat masyarakat untuk daftar haji. Di situ sudah ada layanan perbankannya, kemudian ada layanan terkait dengan siskohatnya, sehingga orang datang di satu tempat. Kemudian hajat itu bisa selesai di tempat itu juga. Itu bagian. Jadi satu pintu. Ya. Fotokopi juga bisa ya Pak ya? Jadi fotokopi berbagai hal foto. penunjang sudah kita sediakan di kantor kita sehingga orang tidak perlu lagi keluar kantor untuk sekiranya ada kekurangan-kekurangan persyaratan. Bagi ibu-ibu yang bawa anak kecil Pak. Nah di PTSP di PLHUT kita agar tamu-tamu yang datang itu kemudian merasa nyaman, maka ya kita sediakan beberapa fasilitas untuk menunjang. Ya. Misalnya ada namanya pojok baca. Kalau Mbak Iko kan juga perso itu
Sambil misalnya tamu menunggu antrian, misalnya kalau pas antriannya banyak, tamu bisa sambil baca-baca. Kita sediakan di situ beberapa bacaan yang insya Allah juga bermanfaat Ya. sekiranya itu dimanfaatkan. Kemudian ada lagi namanya pojok snack ya. Pojok snack. Ya, walaupun sekedar air mineral atau mungkin permen begitu, paling tidak itu bagian dari ya, semangat kita lah untuk bisa memberikan Melayani kepuasan tamu. ya. Ya. Mereka adalah tamu-tamu kita, orang-orang istimewa yang pastinya mereka nggak akan datang ke kita kalau memang tidak membutuhkan layanan kita kan. Maka kita perlakukan para tamu itu ya sebagaimana orang-orang yang istimewa semampu kita. Kemudian ada juga namanya layanan bermain untuk anak-anak itu ya. Pojok bermain. Pojok ya. bermain. Jadi kalau bawa anak kecil misalnya agar anak-anak itu nyaman, kerasan Tidak rewel, gitu, tidak rewel, bosan. bisa bermain di pojok bermain Pojok itu. bermain ya. Yes, Jadi ada. sembari ibunya menunggu sambil baca, sementara anaknya bisa sambil Bisa bermain, ya Pak ya. bermain, iya. Ya, kalau haus juga sudah ada, Sudah air tadi mineral, air air mineral mineral, tadi. ada permennya juga, ada snack-snack yang lain juga. Ya. Kemudian untuk ibu-ibu yang kebetulan sedang menyusui Oh, misalnya, iya. itu kan ada ruang laktasi ya, ruang yang nyaman yang bisa dimanfaatkan untuk ibu-ibu untuk menjalankan tugas mulianya itu. Karena bagaimanapun juga menyusui itu kan tugas yang Fitrah. sangat mulia ya. Bagi para ibu, menyusui adalah sebuah pengalaman istimewa yang itu mungkin tidak bisa diulang-ulang setiap saat. Ya. Karena kalau tidak punya anak kecil kan dia juga nggak bisa menyusui anaknya begitu. Jadi kita coba fasilitasilah mereka bisa melewatkan tugas mulia itu dengan sebaik-baiknya. Begitu. Untuk menjalankan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi tentunya punya slogan atau tagline khusus ya Pak ya. Kalau untuk Kemenak Jateng ini mungkin Majeng ya. Kalau untuk Kemenak Rembang ini apa Pak? Kita punya tagline Ya. Kemenak Rembang Ramah. Ramah. Ya. Maksudnya apa? Bisa dijelaskan mungkin? Kalau Ada ramah singkatan ya, khusus? kalau ramah itu kan ya orang mungkin sudah bisa memaknai ya. Secara umum ramah itu ya berarti kita bersikap menyamankan Hangat, ya. orang, hangat, ada senyumnya di situ. Kemudian menyambut orang yang datang itu dengan antusias, Dengan dengan senang sikap hati. senang gitu kan. Itu kurang lebih seperti itulah Ya. ya ramah itu. Kemudian tetapi tidak hanya secara etimologi begitu ya, tetapi ada ramah itu juga ada Ada akronimnya. maknanya, Nah, ya. Ada akronimnya. Ada akronimnya. Ada singkatannya yaitu R itu responsif. Responsif. Jadi kami itu ya merespon berbagai hajat masyarakat itu ya dengan sebaik mungkin, secepat mungkin. Tadi saya sebut si pelayan tadi itu Melayu tadi itu ya. Jadi kita tidak ada keinginan sedikit pun pada saat masyarakat datang butuh layanan dan kemudian kita melayani itu dengan ogah-ogahan. Ya. Tidak, tamu adalah sosok-sosok istimewa, kami perlakukan istimewa, apa yang menjadi kebutuhannya kami respon dengan sebaik-baik yang bisa kami lakukan. A berikutnya Pak, Kemudian yang A itu akuntabel. akuntabel. Ya, akuntabel itu ya bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi kalau misalnya begini, janji layanan kita kan punya janji layanan itu. Misalnya untuk layanan A itu waktunya berapa, kalau ada biayanya misalnya ya itu biayanya berapa. Itu ya kita upayakan betul yang menjadi janji kita itu bisa kita lakukan dengan baik. Jadi terukur lah. Terukur ya. Tidak hanya kita ngomong ya cepet tapi tidak ada ukuran yang jelas. Cepet itu berapa menit atau berapa jam atau berapa hari. Pastinya tergantung kepada jenis layanannya. Iya, beda-beda ya Pak. Ya, dan itu memang kita janjikan dan bisa dilihat oleh publik misalnya di website kita. Berbagai layanan itu waktunya berapa. Itu ada janji yang kita ungkapkan secara publik. Gitu. M berikut Pak. Kemudian yang M itu mudah. Mudah. Ya, kita berupaya semampu kita agar berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat itu bisa diakses dengan mudah. Kemudian juga kita lakukan sebaik-baiknya sehingga tidak ada keluhan-keluhan terkait dengan
bagaimana masyarakat misalnya mengalami kesulitan pada saat membutuhkan layanan kita. Jadi kami semboyannya adalah kalau memang bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Dipersulit. Kalau bisa cepat, kenapa harus lambat? Intinya memudahkan Kita masyarakat mudahkan, dalam gitu. memenuhi kebutuhan mereka ya Pak ya. Ya tentu semua itu ada ketentuan-ketentuan Sesuai dengan persyaratan. peraturan yang berlaku. Ya ada Prosedur. yang harus diikuti, yang harus dipenuhi. Sepanjang itu memang terpenuhi, tidak ada alasan bagi Panjang kami. berkas-berkas persyaratannya lengkap juga ya Pak ya. Sepanjang berkas-berkasnya lengkap, persyaratan-persyaratannya lengkap, prosedur yang harus ditempuh dijalani, tidak ada alasan bagi kami untuk mempersulit, Menunda layanan. menunda atau membuat itu menjadi lebih lama. Yang berikut Pak. Yang selanjutnya adalah amanah. Amanah. Kami ingin menjadi lembaga yang bisa dipercaya, karena kepercayaan itu ya modal besar bagi keberadaan sebuah apapun, termasuk sebuah lembaga. Tanpa kepercayaan yang memadai dari masyarakat, kita ini apa sih? Maka dalam rangka untuk menggali, menguatkan kepercayaan publik kepada kita juga berjuang untuk bisa menjadi lembaga-lembaga layanan publik yang bisa dipercaya. Antara apa yang kita janjikan dengan apa yang kemudian kita persembahkan sebisa mungkin sesuai. Nah, itu sebenarnya begini Mbak Iko, kalau kita bicara tentang amanah. Inovasi-inovasi itu kan sudah berjalan. Nanti apakah yang kami janjikan itu sesuai enggak di lapangan atau dalam bentuk prakteknya, maka bisa kita lihat dari sisi before dan after. Before and after. Ya, jadi sebelumnya seperti apa? Sebelum ada inovasi seperti ini, misalnya sebelum ada si Playon seperti apa? Setelah ada si Playon seperti apa? Sebelum ada si viral seperti apa? Setelah ada si viral seperti apa? Maka dari situlah kemudian inovasi itu bisa dilihat bahwa dia memang mendatangkan kemanfaatan, mendatangkan kemudahan, mendatangkan manfaat-manfaat yang itu membuat layanan yang diterima menjadi lebih baik. Ya. Nah, kalau ternyata before afternya sama saja, apa gunanya inovasi? Nah, kemudian yang terakhir H ya Pak. itu humanis ya. Humanis. Ya, humanis. Humanis itu ya nek cara kalimat yang paling gampang itu ya nguwongke wong, atau nek dalam bahasa jenengan ya memanusiakan manusia. Ya. Tamu itu ya manusia itu ya makhluk yang mulia, maka ya kita perlakukan beliau-beliau itu secara mulia. Coba deh gini, Mbak Iko ini kan juga sering meminta pelayanan di tempat lain ya. Kalau jenengan suatu ketika misalnya butuh layanan di sebuah tempat layanan. Betul. Kemudian jenengan di situ itu diperlakukan ya kayak cuek gitu. Pelayannya enggak ada senyumnya. Kemudian model melayaninya itu kayak jengkel ya Pak ya. Kira-kira jenengan jengkel kan. Ya, nah, saya kira sama. Kalau ada orang yang datang ke sini kita perlakukan seperti itu ya saya kira sama lah. Karena sama-sama manusia. Maka kita berupaya untuk siapapun yang datang, itu kita manusiakan beliau. Kita muliakan beliau. Karena begini Mbak, orang datang ke kantor kita itu jangan dianggap berkali-kali loh. Ada juga memang yang berkali-kali ada ya, karena kebutuhan-kebutuhan rutin. Tapi bisa jadi ada orang yang datang ke kantor kita itu hanya sekali atau 2 kali seumur hidup. Oh begitu ya. Kalau mereka ternyata ke sini hanya sekali seumur hidup, kemudian kita perlakukan secara tidak baik, maka kesan tidak baik itu bisa jadi melekat seumur hidup juga. Hidup akan dibawa mati atau mungkin diceritakan ke berbagai pihak. Tetapi sebaliknya, kalau beliau datang ke sini, kita layani dengan baik, kita muliakan, kita bikin nyaman, maka kesan tentang layanan kita yang baik, yang bikin nyaman itu juga akan melekat seumur hidup dan boleh jadi akan diceritakan ke berbagai orang yang dia kenal. Jadi intinya pelayanan yang kita berikan pada masyarakat itu penentu dari citra baik buruknya kantor kita ya Pak pastinya ya? Pastinya begitu. Karena kita ini nyuwun sewu, membranding sebaik apapun
dengan kalimat-kalimat indah sekalipun, Ya. promosi ke sana ke sini. Tetapi ada faktor penentu, apa itu? Publik. Mereka-mereka yang selama ini mendapatkan layanan dari kita. Dari kita. Kalau ternyata janji-janji kita itu ternyata janji-janji kosong saja, mereka tidak mendapatkan seperti yang kita janjikan, ya persepsi mereka pastinya juga Ya. sesuai dengan apa yang mereka dapatkan itu. Pas sekali ya Pak ya, ramah dengan tujuan dari zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Ya. Sangat tepat karena Dan memang itu WBBM, nyambung ya. ya. Memang kita ngambilnya juga harus nyambung ke sana kan. Nyambung ke sana gitu ya. Dari berbagai upaya yang dilakukan dan tagline yang sudah dibuat oleh Kemenak Rembang ya, harapan ke depan seperti apa Pak untuk kantor kita? Harapan kami tentu perjuangan ini kan pastinya belum berakhir dan tidak akan berakhir. Masyarakat ini dari hari ke hari semakin maju. Teknologi semakin berkembang, informasi-informasi yang masyarakat terima juga akan semakin berkembang, maka tuntutan publik terhadap kita, termasuk kualitas layanan-layanan kita itu juga semakin meningkat. Mereka akan bandingkan misalnya layanan kita dengan layanan-layanan di tempat lain. Ya. Maka kalau kita nggak boleh berpuas diri, kita harus terus mengikuti. Berarti ini inovasinya belum berhenti ya Pak ya? Harus, jangan pernah. Berkelanjutan. Harus, ya karena memang inovasi nggak akan pernah berhenti sepanjang masyarakat ini kemauannya, keinginannya, ide-idenya masih terus berkembang. Dan seiring juga mengikuti perkembangan teknologi juga ya Pak ya Pastinya tentunya. seperti itu, karena kalau nggak begitu ya suatu ketika yang kita suguhkan itu sudah ketinggalan zaman. Ya dan Kan begitu. informasi mengenai Kementerian Agama Kabupaten Rembang ini juga sudah di-share di berbagai media sosial ya Pak ya. Yap. Ada kita punya Jadi, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube juga ya Pak ya. Ada, jadi kami Website berharap juga. kita selama ini kan sudah berikhtiar dengan sungguh-sungguh ya memanfaatkan media-media yang ada di kita, media sosial. Di Facebook kita nanti bisa ditulis itu mungkin alamat-alamatnya gitu ya. Kemudian ada di Instagram, juga YouTube kita, Iya. sharing-sharing seputar berbagai kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan zona integritas. Selama ini kita upload agar informasi tentang apa yang kita lakukan juga semakin bisa diakses publik secara luas. Begitu. Ya. Sahabat religi yang dirahmati Allah, demikian perbincangan kita dengan Bapak Mukson SAG MPDI yang sudah mengupas tuntas tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Kami dari keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Rembang memohon dukungan dari segenap masyarakat, baik ASN, instansi pemerintah, swasta dan masyarakat secara keseluruhan untuk mendoakan kami supaya bisa meraih predikat wilayah bebas dari korupsi agar kita bisa semakin meningkatkan kualitas layanan kita dengan prima. Seperti itu ya Pak ya? Yap, jadi tentu kita butuh dukungan, juga butuh doa. Tahun ini kami dapat amanat besar, semoga kami bisa tunaikan itu dengan baik. Karena ini sebenarnya sudah mendekati finish Mbak. Jadi penilaian-penilaian itu kan sudah sekian lama oleh tim penilai internal, sudah kita dinyatakan lolos, kemudian diajukan ke Kemenpan RB dan akhir-akhir ya bulan-bulan inilah, akhir tahun ini adalah saatnya nanti TPN, untuk tim penilaian penilai nasional dari Kemenpan RB akan melakukan penilaian di kantor kita. Maka kami butuh dukungan, kemudian juga doa. Semoga semuanya dimudahkan, lancar dan hasilnya nanti juga mendapatkan hasil yang baik sehingga kita bisa membawa nama baik Kemenak Rembang khususnya dan Kementerian Agama pada umumnya. Ya. Terima kasih Pak Muson atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami tim podcast Kemenak Rembang. Ya. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan acara kami dalam edisi spesial tentang zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Saya selaku host mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kemenak Jateng Majeng, Kemenak Rembang.